Baik, kita coba untuk membahas soalnya. Apakah bisa melihat semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Soalnya kemarin Bisa, ini. Bu. Oke, saya ambil tab saya. Ya, oke. Nomor nomor satu ini kita mempunyai sendi dalam. Di sini kita punya hinge dan kemudian kita punya roll di C. Ada ada satu sendi di B dan roll di A ya. Jadi kita mempunyai dua roll di A dan di C, dan di sini ada gaya horizontal dan vertikal kalau ditransformasikan sehingga menyebabkan tekan harusnya ya. Jadi dirasakannya seperti itu. Jadi kira-kira nanti kalau ini ada roll ya, ada roll, kemudian 30 ton ini ke arah kiri menyerong dengan alfa, di mana sin alfa adalah 3/5, cos alfa adalah 4/5 gitu. Jadi karena dia menekan di C, karena sifatnya dia menekan di C, maka C akan terdorong, tetapi sampai di B ini adalah sendi, maka dorongan itu berhenti di B. Jadi nanti saya akan mendapatkan gaya dalam berupa normal ya, kira-kira gaya dalam berupa normal yang hanya terjadi di BC. Jadi seperti itu ya, yang hanya terjadi di BC karena di sini B di sini adalah balok induk ya, letakkan di balok induk, dia akan menahan stop semua gaya horizontal di B, sementara di SB ini sudah tidak ada gaya horizontal lagi karena sudah ditahan semua oleh B, dan di sisi A di sini ASB tidak ada lagi gaya horizontal, maka otomatis ASB di sini tidak ada gaya aksial apapun. Jadi gaya aksial tertekan hanya ada di BC. Kemudian kita lihat lagi AS ini adalah balok anak, di mana balok anak ini menerima gaya beban merata sepanjang AS. Maka ini adalah kalau kita angkat di sini balok anaknya, maka A dan S bisa menjadi tumpuan sederhana. Kalau kita lihat di situ reaksi peletakannya akan dibagi menjadi separuh sama antara A dengan VA dengan VS gitu ya, tidak ada HA dan tidak ada HS, hanya ada VA dan hanya ada VS yang membagi sama, dan VS di sini akan menjadi beban untuk balok ini, untuk balok induknya. Nah, jadi di sini kelihatannya kalau kita angkat, maka kita akan mendapatkan momen yang
Ya, kita lihat di sini kita akan mendapatkan momen yang maksimum di antara AS. Dan karena ini bentuknya adalah bentuknya adalah beban merata, maka di A akan ada gaya geser ke atas, terus kemudian turun karena dia linear ya, itu merata, dia turun linear dan kembali lagi ke S. Nah, karena di sini ada positif dan ada negatif, karena ada positif dan ada negatif, maka di sini akan ada nilai 0. Karena ada nilai 0, maka di jarak 2 meter ini, di jarak 2 meter di tengah-tengah ini, kita akan mendapatkan momen positif maksimum di AS. Itu sebelum mengerjakan soal ya. Kemudian di sini ada sisa ada reaksi perletakan dari VS yang menimpa di balok induk. Nah, di sini ya karena di sini merupakan cantilever atau overstack di sini, maka gaya di sini kalau kita sigma momen di sini sama dengan 0, gaya di sini ya akan menyebabkan ya kita lihat di sini akan menyebabkan ya ini putarnya ke sini ya, maka ini mutarnya harusnya ke sini. Jadi akibat ini sebetulnya ini menjadi lebih kecil. Tetapi di sini ada yang menekan sehingga 30 ton di sini memberikan tekanan kepada C, 30 ton di sini yang bagian vertikalnya otomatis langsung diterima oleh C. Ya. Jadi di sini ada C menerima langsung gaya vertikal di sini gitu. Jadi kalau dilihat sih ya, di sini gaya gesernya mungkin kan di sini rata gitu ya. Ini di sini rata. Karena di situ tidak ada gaya lain. Nah, terus kemudian dia turun gitu ya. Tuh, rata, terus kemudian turun dan begitu. Kemungkinan gitu ya, kemungkinan. Oke. Kita lihat ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini kita mempunyai balok anak ya, balok anak yang mendapatkan beban seperti itu sehingga ada VA ya, ada VA dan ada VS. Nah, VA dan VS ini karena jaraknya adalah 4 meter. Nah, kalian sambil ngecek pekerjaan kalian dan ini poinnya 55 ya. Nah, karena jaraknya 4 meter, maka di situ saya mendapatkan VA 2 ton sama besar dengan PS. Gitu ya. Dan kemudian PS ini otomatis akan menjadi beban untuk induknya gitu 2 ton, dan ada lagi sejarak 4 meter di sana saya punya TB dan saya punya TC sejarak 6 meter. Di sini ada beban lagi merata ya, 6 meter kan ya, 1 ton per meter. Tetapi di sini juga ada dengan jarak alfa ya, yang cos alfa per 5, 4 per 5 dikali 30 adalah berapa? Halo? 24. Oke. Terus yang satunya? 18. Oke. 18 ton. Jadi seperti itu ya. Dan ini otomatis akan ditahan oleh HB ya di sini ya. Nah, otomatis HB adalah 24 ton karena sigma horizontal sama dengan 0, kita mendapatkan HB pasti sama dengan 24 ton. Nah, ini boleh digambarkan ke sini.
Nah, gitu boleh. Ya. Jadi, kalau kita lihat di situ, pasti bagian sini tertekan. Ya, tertekan dengan konstan karena dari sini menekan 24, dari sini menekan 24, sehingga balok ini tertekan minus 24 ton. Jadi dia mendapatkan tekanan 24 ton. Sementara yang sisi balok sebelah sini tidak ada tekanan apapun. Jadi gaya normal pasti akan terjadi di sebelah situ. Oke, kita mencari gaya-gaya yang lain. Nah, misalnya di situ sigma momen di ini dilakukan pengecekan ya. Saya tidak melakukan pengecekan di sini, tetapi ini harus dilakukan pengecekan. Apakah PA ya sama dengan PS itu sama dengan 0. Itu dilakukan pengecekan ya. Nah, jika sudah oke, maka angka yang betul adalah seperti ini. Oke. Ya. Dan angka yang betul adalah ini proses perhitungan yang sudah betul dan ini adalah angka yang betul. Baik, saya lanjutkan untuk yang balok tersebut. Jika sigma momen di mana ya? Sigma momen di B mungkin ya. Sigma momen di B. Untuk kita bisa mendapatkan PC ya, sigma momen di B sama dengan 0. Oke, maka minus PC dikalikan minus PS ya, dari sebelah kiri dulu ya. Dari sebelah kiri dulu, di situ ada PS ya. Jadi di situ minus 2, PS-nya 2 dikalikan dengan jaraknya 4 ya. Terus ditambah Q-nya adalah 1. Di sini saya punya yang setara gitu ya, adalah 6 ton ya. Nah, dengan jarak di sini adalah 3 meter. Gitu ya. Jadi 1, Q-nya 1 dikalikan dengan 6, jadi 6 ton. Ini 6 ton ini dikalikan dengan 6 ya. Kemudian dikalikan jaraknya adalah 3. Jaraknya 3 yang ini. Jaraknya 3. Kemudian dikurangi VC yang kita tidak tahu, dikalikan dengan jaraknya 6 terhadap B. Ya. Perhatikan di situ VC juga memutarnya negatif ya. Terus kemudian ditambahkan dengan 30 sin alfa itu tadi adalah 16 ya. 16 ton, dimana ini adalah 16 ton. Dikalikan dengan jaraknya adalah 6 sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian saya mendapatkan PC ya, pindah ruas saya mendapatkan PC 19,67 ton yang ini boleh diberikan tanda ke atas, berarti sesuai permisalan. Oke, kemudian kita coba sigma momen di C sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Kita mendapatkan min PS ya. PS itu adalah min 2 dikalikan dengan 10. Jaraknya sampai 10 ya. Kalau dari S ke ini adalah S. Dari S ke C jaraknya 10. Terus kemudian ditambahkan VB yang kita ingin tahu, dikalikan dengan jaraknya adalah 6 dikurangi I ya,
sepanjang 6, jadi 6 ton, dikalikan dengan jaraknya 3 sama dengan 0. Dari situ terus kemudian kita mendapatkan PB sama dengan 6,33 ton yang memang arahnya juga ke atas. Sesuai. Arahnya juga ke atas. Nah, dari sini kemudian dirasakan ini ya, dirasakan apakah yang sudah dikerjakan itu betul. Di mana VC di sini ya, VC di sini lebih besar daripada VC di sini ya, lebih besar daripada VB. Lebih besar daripada VB. Kenapa VC lebih besar? Ya, ada yang tanya? Bu, permisi Bu. Ya. Itu yang di sigma momen B itu yang 30 sin alfa itu sama dengan 18 atau 16 ya Bu? Oh, 18 ya. Sorry, saya perbaiki. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Enggak, kita aja koreksi ya. Typo ya, 18. Saya hapus aja deh, biar nanti nggak bingung ya. Ini 18. Ada lagi? Nggak ada? Nah, kita lihat di sini VC lebih besar daripada VB ya. Kenapa? Karena di sini 18 ton langsung masuk ke sini 18 ton ya. Kemudian VB lebih kecil karena di sini ada, ini sudah diambil ya, di sini cuma 6 ton dan di sini cuma 2 ton. Jadi VB di sini ya 6,33 karena setidaknya dia mendapatkan separuh dari sini dan dia mendapatkan 2 ton dari sini. Jadi nggak terlalu besar memang VB. Jadi oke, ini mungkin angkanya kira-kira masuk akal gitu ya. Kira-kira ini masuk akal dan dicek apakah VC ditambah VB gitu, kita melakukan pengecekan, silakan gitu ya. Dilakukan pengecekan apakah VC ditambah dengan VB yang sama-sama ke atas itu nilainya sama dengan nih ya, sama dengan 18 ditambah dengan 2, 20 ditambah dengan 6. Jadi besarnya adalah 26. Kalau dilihat oke, masuk akal nih, jumlahnya adalah 26. Oke, berarti betul ya. Kemudian kita melakukan pemotongan karena di situ kita lihat ininya antara A dengan S itu tidak ada perubahan, maka di situ adalah potongan 1 ya. Kemudian antara S dengan B tidak ada spike atau apa namanya lonjakan, kita mendapatkan potongan 2 gitu. Dan di sini kita mendapatkan potongan 3. Antara B dengan C ini potongan 3. Sebab ada beban. Ada beban di C, tetapi dia tidak ya, dia tidak mempengaruhi apapun karena tidak berada di antara tumpuan, berada di C. Ya, jadi potongan tetap kita mendapatkan 3 potongan saja. Jadi di A, S, SB dan DC itu kita mendapatkan 3 potongan dan kita akan melihat satu-satu bagaimana potongannya ya. Nah, kita lihat potongan 1, saya gambarkan. Potongan 1, perhatikan ada di situ PA 2 ton, kemudian ada gaya di mana di potongan itu potongan X-nya di sini X1, di mana X1 mulai dari 0 itu di A sampai dengan, perhatikan di A sampai dengan diletaknya di S, maka sampai dengan 4 meter itu. Dan di sini VA 2 ton ya, saya mempunyai VA 2 ton
Dan saya melihat di situ ada juga gaya dalam keluar ya. Tidak ada normal, maka di sini ada geser D ya, dimana ini adalah dx1 dan ini adalah nx1. Nah, dx1 di situ sangat dipengaruhi oleh VA dan sangat dipengaruhi oleh ini 1 ton per meter. Nah, ini X dan jaraknya ke sini adalah setengah X. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa dapat X1 di sini? Enggak ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Belum. Oke, jadi dx1 sama dengan fungsi dari ya PA-nya karena ke atas, maka dia 2 ya, ke atas 2 dikurangi x1 dan sifatnya adalah linear. Oke, terus kemudian ini sensitif sekali nih tabnya nih. Oke, kemudian kita melihat untuk yang apakah dia memberikan nilai yang 0 ya, apakah ada 0 di sepanjang X1. Nah, kita melihat di sini jika X1-nya ya, jika dx1-nya adalah 0, untuk mencari kemungkinan nilai-nilai maksimum untuk momennya nanti, kita akan mendapatkan X1-nya itu adalah 2 meter. Nah, ini berlaku untuk X di sepanjang 0 sampai 4. Berarti ini ada, eksis. Angka itu adalah ada. Nah, untuk X sama X1 sama dengan 0, kita mendapatkan DX sama dengan 2 ton. Oke, itu setara dengan VA. Ya. Sementara kalau X1 sama dengan 4, maka DX1-nya sama dengan berapa? Minus 2 ton. Oke, itu setara dengan VC. Ini artinya setara ya, bukan angkanya kemudian sama-sama negatif, ini VC-nya jadi harus negatif, enggak, tetapi dia mempunyai besaran yang sama gitu. Mempunyai besaran yang sama. Nah, Bu. Yes. Itu VS bukannya, Bu? Oh iya, S ya. Iya, VS. Oke, good. Kemudian untuk sigma momen di potongan 1 sama dengan 0, kita mendapatkan mx1 sama dengan 2x1 ya. 2x1 dikurangi x1 sejarak setengah x1 gitu ya. Kita mendapatkan mx1 persamaannya adalah menjadi 2x1 yang kuadratis ya. Kurangi setengah dari x1 kuadrat. Ini kuadratik. Dimana kalau x sama dengan 0, harusnya 0. Maka mx1 sama dengan 0. Itu titik A. Titik A adalah jika x1 sama dengan 4, maka mx1 sama dengan juga 0 ya. Maka titik S adalah sendi. Nah, oke. Kita mencari titik maksimumnya bagaimana? Didapatkan dari dx1
bahwa titik maksimumnya terjadi apabila X-nya adalah 2 meter ya. Jika X-nya adalah 2 meter, maka kita tulis di situ jika X sama dengan 2 meter, maka Max positif ya. Momen maksimumnya adalah berapa? Kalau X-nya 2 meter, 2 juga, Bu. 2. Satuannya? Ton meter. Ton meter ya. Ton meter. Oke, good. Kita kasih tanda. Kita kasih tanda di situ dx1-nya ini gini. Jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 4, dx1-nya kasih tanda, kemudian ini diberi tanda, dan maksimumnya ini kasih tanda max, supaya nanti bakal dipakai pada waktu penggambaran. Kemudian